warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk datang ke tempat tugas kita ini melaksanakan tugas seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai teladan yang baik bagi kita manusia. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya berbagi ilmu mengenai budaya positif. Ini adalah salah satu tugas di kegiatan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, saya berdiri di sini bukan bilang saya pintar atau bagaimana, namun di sini ada secuil ilmu yang saya dapat di guru penggerak dan ini akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi sebelum saya lanjut ke materi utamanya, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan senyum dulu. Jadi Bapak dan Ibu guru mohon berdiri dulu. Baku hadapan dengan teman yang ada di depan kita. Iya baik. Jadi kita senyum selama 30 detik. Ya pokoknya dikasih keluar kali senyum tak. Ya dimulai 1, 2, 3. Ya, senyum ke Bapak Ibu, senyum. Iya baik, terima kasih. Ya, kenapa di sini saya budayakan senyum dulu? Ya sebagai pendidik, sebelum masuk di kelas itu apapun beban kita, ya kita harus lepaskan sebelum masuk ke ruang kelas. Apapun beban kita, kita tidak boleh terlihat sedih di depan siswa kita. Diupayakan selalu senyum supaya anak-anak didik kita juga bersemangat dalam menerima pelajaran. Ya baik, seperti biasanya sebelum memulai suatu kegiatan ada selalu diawali dengan kesepakatan forum diseminasi. Jadi di sini ada 5 kesepakatan yang sudah saya masukkan. Namun apabila tidak disepakati maka kesepakatan ini dianggap batal. Jadi yang pertama, di sini semua peserta memiliki kesempatan berpendapat. Setuju Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Iya, baik. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju? Yang selanjutnya, berpartisipasi penuh. Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang paling terakhir di sini harus gembira. Ya, jadi dimanapun kita berada, ini yang paling terakhir ini yang harus diutamakan, yaitu selalu bergembira. Ya baik, terima kasih. Jadi sebelum memasuki lagi materi inti, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah di sini dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba mungkin ada dari Bapak dan Ibu guru yang bisa menjawab pertanyaan. Bisa sekaligus pertanyaan atau pertanyaan pertama dulu. Ada yang bisa? Coba Pak Arfan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya, yang namanya saja hukuman berarti konotasinya saja itu sudah kurang-kurang baik didengar. Ya, karena namanya orang yang dihukum berarti orang yang bersalah. Itu konotasinya ke hukum di hukuman. Jadi kalau misalnya mendisiplinkan anak itu saya rasa itu salah satu hal yang mungkin kurang tepat dilakukan, karena mungkin ini tidak akan bisa merubah perilaku anak-anak. Iya, namanya saya hukuman. Justru mungkin sebaliknya. Jadi itu dari saya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, kalau menurut saya hal-hal positif seperti ini ya yang kita sampaikan kepada peserta didik kita bahwa ini adalah sebuah hukuman. Ya, karena terbiasa di benak mereka, pemikiran mereka yang dihukum itu orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, tapi bisa dalam bentuk apresiasi. Ini cocoknya jawaban nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya kira ini kalau penghargaan yang kita berikan, justru anak-anak ini akan terbiasa melakukan sesuatu apabila dia mendapatkan sesuatu juga. Saya kira ini juga kurang tepat. Ya, ya baik. Pertanyaan pemantik ini akan terjawab sebentar dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Ya, sebelum kita masuk ke budaya positif, mungkin ada dari Bapak Ibu itu sudah tahu apakah yang dikatakan dengan budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Menurut pemikiran Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Ya, Bu Uni. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu pembiasaan diri yang dilakukan oleh seseorang dalam hal-hal yang bernilai positif, baik itu di lingkungan sekitar sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Ya baik, terima kasih. Jadi yang dikatakan budaya positif utamanya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Misalnya di sini di sekolah, ya yang biasa kita lakukan di sini budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yaitu kuncinya. Kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, alhamdulillah di sekolah kita ini sudah melaksanakan budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang selalu kita laksanakan. Di sini pembiasaan Kamis ibadah yaitu sholat duha, kemudian upacara bendera, literasi. Di sini juga ada sehari tanpa jajan, kemudian Jumat berbudaya, di mana di situ setiap akhir bulan atau pada hari Jumat akhir bulan itu anak-anak dan guru memakai seragam hitam-hitam. Ya, itu contoh budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Semoga apa yang kita sudah terapkan di sekolah kita ini bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi. Ya, jadi baik Bapak Ibu, di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada 6 konsep inti yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi.
Ya baik, kita masuk ke disiplin positif. Ya, apakah makna disiplin? Dari kata disiplin itu, apakah itu disiplin? Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu yang sering kita laksanakan. Kata disiplin itu seperti apa sih? Patuh, taat. Yang lain Bapak Ibu? Tepat waktu, yaitu termasuk dalam makna disiplinnya. Ya baik, di sini kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi itu asal kata disiplin. Kemudian di sini kita lanjut, itu disiplin positif. Ya, namanya saja disiplin positif berarti sesuatu yang kita lakukan yang bernilai positif. Di mana di sini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga bisa membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dan hukuman. Ya, jadi di sini ada tadi nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada anak didik kita, di mana di sini tercangkup semua dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini sudah umum kita laksanakan di sekolah kita ini. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah berkebinekaan global. Keempat bergotong royong. Kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan ke anak didik kita. Ya, selanjutnya kita melangkah ke motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu ada 3. Ada yang eksternal dan internal. Di mana di sini eksternalnya itu ada 2. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini mungkin masih ada anak didik kita yang berlaku seperti itu, di mana anak didik kita itu misalnya pada saat hari Senin, ya dia upayakan cepat datang karena dia takut dihukum. Ya, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin juga kita tidak bisa pungkiri, kita mungkin sebagai guru juga seperti itu. Masih ada dalam diri kita, saya harus sekolah supaya kita selalu ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah kita ini. Ya, ini masuk yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti juga kejadian ini atau peristiwa ini biasa terjadi di anak didik kita. Dia selalu berbuat baik, misalnya dia selalu begitu datang di sekolah, mau saya membersihkan deh, karena pasti sebentar puji kak lagi Bapak dan ibu guruku. Ya, kebiasaan kebersihan itulah yang harus kita hilangkan pada diri kita, begitu pula juga dengan pada diri anak didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kalau ini, motivasi ini berasal dari dalam diri kita atau internal. Inilah yang akan kita capai atau yang akan kita laksanakan, sebaiknya kita laksanakan. Di mana di sini dalam motivasi internal ini, ya, dalam diri seorang anak atau guru
itu sudah tertanam, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini ketika melakukan sesuatu pekerjaan, jangan berharap mau dapat imbalan atau pujian, kemudian jangan takut bilang pasti kalau tidak begini Kak dihukumkan. Otomatis itu perubahan-perubahan itu yang akan kita lakukan, di mana dalam melaksanakan kewajiban kita di sekolah, ya ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Faktor internalnya langsung dalam diri kita memang, oh saya harus ke sekolah karena ini memang tugasku. Begitu pula dengan anak didik kita, ya jangan bilang, bapak saya cepat datang karena takut Kak dihukum. Ya, kebiasaan seperti itu yang harus kita ubah ke anak didik kita. Diupayakan dalam anak didik kita itu tertanam memang bahwa saya harus datang karena memang itu tugas saya sebagai siswa. Itu sudah harus tertanam dalam internalnya atau dari dalam hatinya untuk menghargai diri sendiri. Ya, hargai diri kita. Begitu pula dengan siswa, jangan selalu yaitu tadi mengharap imbalan. Apapun yang kita kerjakan jangan selalu mengharap imbalan. Hargailah diri kita. Harus tahu apa tugas kita di sekolah. Begitu pula dengan anak didik kita. Ya, selanjutnya di sini ada sebuah ilustrasi di mana sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, jadi ada 3 motivasi tadi yang sudah saya sebutkan di sini. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Kemudian mendapat surat peringatan, ya ini masuk dalam menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, ya ini masuk dalam mendapatkan keseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Jadi dari ilustrasi ini Bapak Ibu, coba kita kembali atau pertanyakan dalam diri kita. Kita sudah berada di level mana? Apakah kita masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau kita masih mengharapkan penghargaan dari atasan kita? Atau kita sudah berada di level ini? Ya, selalu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, karena ini memang timbul dalam diri kita. Otomatis kalau kita sering datang tepat waktu, lambat laun anak didik kita juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi semoga kita sebagai pendidik menuju ke arah yang lebih baik lagi. Tidak perlu lagi ada yang dua ini, selalu ingin karena ketidaknyamanan dan hukuman, menghindari hukuman, kemudian selalu mau mendapat penghargaan. Jadi kita harus berada di level 3 ini. Ya, segala sesuatu yang kita laksanakan itu berasal dari diri kita, kesadaran diri kita bahwa kita datang ke sekolah ini tugas kita untuk mendidik, datang tepat waktu supaya apa yang kita lakukan dapat dicontohi oleh anak didik kita. Ya, seperti itu. Ya, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut eksternal. Dan hal tersebut tidak dapat bertahan lama. Jadi pemberian hukuman, penghargaan itu Bapak Ibu tidak bertahan lama. Ya, barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa menjadi patuh. Ya, patuh pada saat itu mungkin. Ya, tapi untuk jangka panjangnya itu pasti siswa tidak mau saya begini pasti dihukum lagi. Itu yang tertanam dalam dirinya. Dan itu yang akan kita mau rubah Bapak Ibu. Ya, kemudian kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Ya, jadi itu yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, baik, di sini ada
Ya, di sini kita berlatih bersama Bapak Ibu, apakah kegiatan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Masuk hukumannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, sepakat konsekuensi ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, diingat sebentar jawaban tadi. Konsekuensi atau hukuman ini? Ya. Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Ini hukuman. Konsekuensi, hukuman. Ya, coba kita lihat jawaban yang tepat. Iya. Ini di sini tadi yang bermasalah nih. Ya, ada yang bilang hukuman dan ada yang konsekuensi. Jadi dia termasuk hukuman karena sesuai peraturan sekolah berarti dia dihukum. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini ada perbedaan yang mana yang dikatakan hukuman dan yang mana yang dikatakan konsekuensi. Jadi di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau hukuman itu yang menyakitkan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit, ya, fisik atau hatinya. Kemudian jangka waktunya itu lama. Kalau dia konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, di sini perbedaannya adalah jangka waktu. Kalau dia hukuman, jangka waktunya itu terasa sakitnya itu lama, sedangkan konsekuensi, ya, anak itu merasa tidak nyaman hanya sesaat saja. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, anak benci kedisiplinan. Kalau dia konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya, kentara sekali perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya pada hukuman itu dia bersifat paksaan. Jadi paksa yang didikta. Kalau dia konsekuensi, dia masih bersifat stimulus atau dia tanggapan. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wah, ini yang bahaya ini. Kemudian kalau dia konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, mungkin dengan kejadian ini dikasih konsekuensi, otomatis untuk hari kedepannya itu dia tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang selanjutnya itu pada hukuman konsep dirinya buruk. Ya, sudah ada kata buruknya, berarti itu tidak baik. Kemudian pada konsekuensi konsep diri yang baik. Ya, selanjutnya pada hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, sembunyikan kesalahannya. Di sini biasanya anak-anak itu tidak mau berkata jujur. Ya, pada saat mau diberikan hukuman. Kalau dia berupa konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Ya dari konsekuensi itu, konsekuensi yang kita berikan, anak-anak mulai belajar untuk mematuhi peraturan, tidak berbuat lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang paling terakhir yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya bahaya memang ini hukuman Bapak Ibu. Kemudian kalau dia konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya hanya sementara. Jadi di sini saya ingin perkuat lagi Bapak Ibu pada hukuman itu, misalnya pada anak didik kita itu mungkin sering kita lakukan. Kalau misalnya ada anak didik kita yang terlambat, ya itu anak didik perlu dipanggil secara tepat. Jangan di depannya temannya diomeli. Ya itu yang perlu mungkin kita ubah, kebiasaan lama kita yang sering kita lakukan kepada anak didik kita. Ketika ada anak didik kita yang melanggar peraturan, itu jangan sama sekali di depannya temannya dipermalukan. Ya, jangan di depannya temannya diselesaikan masalahnya. Kalau perlu misalnya pada saat istirahat dipanggil ke kantor atau di kelas di depan kita menanyakan apa yang dilakukan. Mungkin dia punya alasan namun takut untuk mengutarakan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya baik, kita lanjut. Di sini selain hukuman dan konsekuensi ada juga namanya restitusi. Restitusi. Mungkin kata hukuman ini sudah umum kita dengar. Kemudian kata konsekuensi mungkin sudah biasa juga Bapak Ibu dengar. Yang paling mungkin baru kita dengar yaitu istilah restitusi. Ya, istilah restitusi ini kebetulan dipelajari di guru penggerak. Mungkin Pak juga sudah belajar tentang itu. Di restitusi ini betul-betul anak-anak itu tidak langsung diberi hukuman atau seperti apa. Anak-anak itu diberi pendapatnya, ditanyakan alasannya mengapa melakukan seperti itu. Kemudian anak sendiri yang menemukan jalan supaya tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Ya sebentar kita akan bahas. Jadi sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Jadi pada restitusi itu merupakan pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi dari 3 langkah yang kita laksanakan ketika anak kita melakukan pelanggaran, restitusi inilah jalan terbaik yang kita lakukan. Di sini sudah ada menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dia tidak merusak mentalnya anak, tidak mempermalukan juga anak. Kalau kita mengatasi masalah-masalah anak ini dengan menggunakan restitusi, kemudian korban mendapatkan ganti, anak juga mendapatkan penguatan, masalahnya juga terpecahkan. Kalau hukuman itu biasanya tidak terpecahkan karena kita langsung beri hukuman. Terlambat bersihkan WC, tidak teratasi kasihan masalahnya. Kita tidak tanya dulu kenapa bisa terlambat ke sekolah. Mungkin dia jalan kaki jauh rumahnya dari sini hingga terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam restitusi ini murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia laksanakan sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi melalui restitusi ini kita pecahkan masalah anak itu. Mengapa dia datang terlambat atau mengapa dia selalu jalan-jalan dalam kelas, mengapa dia misalnya makan dalam kelas, itu terpecahkan bersama Bapak dan Ibu guru serta murid itu. Kemudian di sini dalam restitusi ini kita menanyakan kepada siswa, apa yang kamu yakini, apa bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian siswa itu menghormati dirinya dan orang lain. Itu bakal kalau restitusi. Ya sebentar untuk lebih jelasnya. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Di sini Bapak dan Ibu mungkin sudah ada semua yang tertempel di kelasnya, sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bapak Ibu ya, sudah ada semua keyakinan kelasnya.
Iya. Jadi keyakinan kelas itu bukan barang baru lagi yang dikatakan keyakinan kelas, dan saya juga sudah melihat semua kelas kita di sekolah ini sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing di kelasnya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit saja apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Di mana di sini menurut Gosen 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dia bersifat intrinsik, kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi di sini dalam membuat kesepakatan kelas itu otomatis tidak langsung hanya ditempel saja Bapak Ibu ya. Ya, ada prosedur atau langkah-langkah yang kita lakukan sehingga tercipta suatu keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah dalam membuat atau menetapkan keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama, di sini dalam membuat keyakinan kelas, ya otomatis kita berdiskusi. Ya, berdiskusinya dengan siapa? Ya dengan murid yang ada di kelas kita. Ya, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Di sini yang pertama bukan langsung keyakinan kelas Bapak munculkan, namun yang dimunculkan adalah peraturan-peraturan. Jadi beda peraturan, beda keyakinan kelas. Ya, seperti peraturannya dilarang buang sampah, dilarang makan, itu peraturan, belum keyakinan kelas. Kemudian langkah yang kedua yaitu peraturan tadi yang sudah muncul, yang sudah dimunculkan bersama dengan siswa, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Iya. Jadi kuncinya di sini dalam membuat keyakinan kelas itu, apa yang tertera dalam keyakinan kelas itu adalah kalimat yang positif Bapak Ibu. Kemudian langkah ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, kalimat positif itu tadi ya diubah menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian langkah selanjutnya, berdiskusi kembali bersama siswa mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu. Kemudian langkah selanjutnya lagi, kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Jadi dilibatkan semua siswa yang ada di kelas. Semua siswa atau murid yang ada di kelas harus tahu apa yang mana yang dikatakan dengan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas yang sudah ditetapkan bersama. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir di sini selalu meninjau. Jadi kita selalu meninjau ulang Bapak Ibu keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas itu berjalan atau tidak, atau mungkin ada beberapa siswa kita atau murid kita yang lupa akan keyakinan kelasnya. Jadi itu yang selalu diingatkan setiap hari mengenai keyakinan kelas, agar murid kita itu tadi muncul dalam dirinya suatu perubahan dalam diri anak didik kita itu, tidak berharap lagi bahwa dia berbuat sesuatu karena takut dihukum, selalu ingin dapat pujian. Tapi kalau dengan adanya keyakinan kelas, otomatis perilaku anak didik kita itu akan muncul dengan sendirinya dalam hatinya. Kemudian di sini ada contoh beberapa keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini mungkin sudah ada di dalam kelas di Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya yaitu materi kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan Bapak Ibu, ya otomatis kita sebagai manusia itu punya kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan apa kebutuhan kita sebagai manusia? Makan, pakaian, perumahan,
Ya, uang yang paling utama ya Bapak Ibu ya sebagai kebutuhan kita manusia. Iya, jadi pada kesempatan ini ya sebelum memasuki nama yang mana dikatakan kebutuhan dasar manusia itu, ya kita perhatikan dulu di atas. Di sini jadi bukan hanya kebutuhan Bapak Ibu guru ya, tapi kebutuhan murid juga. Di sini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya biasanya itu Bapak Ibu toh ada anak-anak sengaja melakukan kesalahan. Iya. Kenapa melakukan kesalahan? Biasanya itu dia mau disayang sama bapak dan ibu gurunya. Ya seperti itu, tapi mungkin kita tidak tahu bilang oh ternyata anak ini butuh kasih sayang. Ya itu adalah kebutuhannya, ingin disayang, ingin diperhatikan. Ya lanjut. Jadi ini kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, dalam bertahan hidup pasti banyak kebutuhan di situ. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Ya di sini ada satu kasus di mana terjadi di kelas 6. Ya di sini Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ingat Bapak Ibu jangan dihukum. Iya. Iya baik. Ya dipanggil baik-baik, kemudian ditanyakan apa masalahnya sehingga melakukan tindakan seperti itu ya. Ya. Ya baik di sini dalam konteks penerapan disiplin positif ya kita kembali ke disiplin positif. Ibu Ria itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Seperti yang dikatakan oleh Bu Uni tadi, kita panggil Agus secara baik-baik. Ya mungkin di sini dari kebutuhan dasar manusia itu Agus ini punya alasan tersendiri. Yang pertama tadi kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ya. Mengapa Agus melakukan hal tersebut? Karena dia lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, makanya dia merebut makanan temannya. Kemudian dari segi kasih sayang dan rasa diterima, ya teman Agus jadi perhatikan Agus yang tadinya mungkin Agus tidak diperhatikan sama temannya, akhirnya diperhatikan karena selalu mengambil bekal makan siang temannya. Kemudian pada konteks penguasaan, ya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, Agus ini merasa hebat di depan temannya karena dia mampu merebut makan siang temannya. Kemudian dari segi kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya bosan ya Agus. Jadi sebagai orang tua juga kita ini kalau ada anak yang masuk sekolah dan selalu membawa sarapan, jangan itu tok sarapannya. Ya kalau bisa menunya tiap hari diganti. Iya, seperti bawang yang ada di depannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok berubah, bukan lagi bawang ya. Ya baik. Di faktor kesenangan, ya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Iya, ini tindakannya Agus ini. Baik. Di materi yang selanjutnya ini tadi yang sudah saya sampaikan adalah kata restitusi, posisi kontrol restitusi. Ya jadi di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan tahap restitusi. Yang pertama ya guru sebagai penghukum.
Ya, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, di sini ada perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut, di mana di sini pada posisi penghukum, guru ini selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir muridnya. Ya, kalau ada siswa yang melanggar, kalau guru ini di posisi penghukum, dia selalu menghardik. Ya, seperti mungkin zaman kita pada waktu sekolah dulu. Ya, seperti yang saya alami itu, dalam pelajaran matematika, saya selalu ingat, dalam pelajaran matematika itu berapa salah, berapa kali kena hukuman. Ya, seperti itu pada zaman dulu. Tapi seiring berjalannya zaman, seperti itu tidak boleh dilakukan lagi, Bapak Ibu. Ya, posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, namanya rasa bersalah. Kita membuat murid itu seakan-akan dia bersalah. Berceramah mengatakan seharusnya kamu jangan begitu, ibu kecewa sekali. Ya, sehingga anak itu dalam hatinya merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ya, ini mungkin bagus juga Bapak Ibu. Di sini kalau misalnya guru sebagai teman, dia itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dia berkata, ayolah lakukan demi ibu, yaitu sebagai teman. Kata-katanya dia agak lembut. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Namun pada posisi teman ini sifatnya dia ketergantungan. Ya, selalu ketergantungan dengan gurunya, karena dia anggap gurunya itu adalah temannya. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah pemantau. Ya, namanya saja pemantau. Di sini posisinya guru adalah menghitung dan mengukur. Kemudian di mana guru ini mengetahui apa peraturannya. Kemudian di sini hasilnya siswa menyelesaikan diri bila diawasi. Ya, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Ya, nanti diawasi baru bagus itu murid. Kalau tidak ada mungkin di kelas dia bertingkah lagi. Kemudian yang paling terakhir adalah manajer. Di sini dalam posisi manajer ini, ketika murid kita melanggar, ya kita sebagai guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaannya, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian sifatnya dia menguatkan pribadi. Jadi kalau dari 5 posisi kontrol ini, yang paling tepat yang kita lakukan, bagusnya yang kita lakukan yaitu di posisi manajer. Ya, kita jangan lagi menghukum siswa itu. Di posisi itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan memantau. Namun kita selalu berada di posisi manajer ini. Ya, di sini posisi kontrol guru yang terbaik adalah seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum Bapak Ibu, ya, atau menasihati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa berbuat itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Ya, harus menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin siswa tersebut dengan perilakunya. Kemudian di sini sikap guru juga itu harus selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas, dipancing dengan pertanyaan bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan penjelasan datang dari siswa sendiri. Jadi siswa yang berbuat, siswa sendiri yang mengatasi masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada latihan lagi sedikit Bapak Ibu. Ada beberapa pernyataan. Kita menggunakan di sini 5 posisi kontrol. Apakah dia penghukum, pembuat rasa bersalah, apalagi yang ketiga?
Oh, manajer, apalagi pemantau, teman, ya. Di sini yang pertama, pernyataan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Jadi ingat jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan itu? Dalam posisi apa? Posisi kontrol yang 5 itu. Dia posisinya mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukumkah? Pembuat rasa bersalah, teman? Membuat rasa bersalah. Penghukum, deal penghukum, ya diingat jawabannya ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya ini kentara sekalian teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Diingat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah dia posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Apa? Pemantau? Pemantau? Ya, pemantau ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang paling terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Jadi ingat jawabannya Bapak Ibu, kita cek bersama. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat rasa bersalah. Siswa itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Kemudian ayolah. Ya, namanya kata ayolah itu dia bersifat seperti teman dengan siswanya. Kemudian yang keempat dia pemantau. Yang kelima manajer. Dan yang paling terakhir adalah penghukum. Ada yang benar? Ada yang salah ya? Ya. Ya itu tadi ya 5 posisi kontrol yang harus kita ingat selalu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, utamanya di kelas adalah posisi manajer. Ya selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ya kata restitusi lagi. Ya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, dengan adanya restitusi ini, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta membantu murid untuk jujur pada diri dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, jadi dari segitiga restitusi ini, yaitu tadi mengatasi masalahnya sendiri. Dari masalahnya mengatasi masalah sendiri. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan yang kita lakukan dalam memecahkan masalah siswa. Yang pertama, kita memvalidasi tindakan yang salah dulu. Kemudian menstabilkan identitas dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya di sini yang pertama menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, yang dilakukannya itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi jangan selalu menyalahkan siswa kalau melakukan kesalahan. Ya, di mana langkahnya di sini? Yang pertama yaitu yang kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan di kelas, baik itu dia datang terlambat, baik itu dia makan di kelas, lari di kelas, atau ribut dalam kelas, ya karena itu tidak menutup kemungkinan selalu terjadi setiap hari. Ini yang pertama kita lakukan Bapak Ibu.
yaitu menstabilkan identitas. Adapun kegiatannya di sini yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita bujuk dulu anak kita tanya alasannya mengapa, misalnya siswa yang terlambat, mengapa datang terlambat nak? Ya kita tanya dulu. Atau kita tanya dulu, tahu tidak mengapa ibu panggil kita ke sini? Otomatis anak-anak pasti tahu kesalahannya. Oh iya bu, saya tahu tadi saya datang terlambat. Dia sendiri yang jawab kesalahannya. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi posisinya di sini kita mengatasi masalah siswa. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini yang kita lakukan, menstabilkan identitas. Kita panggil baik-baik anak-anak, jangan di depan temannya, tapi kita panggil di depan mata. Ya, harus tahu apa alasannya datang terlambat. Kemudian yang kedua, kita stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Di mana dalam validasi tindakan yang salah ini yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu ya di sini kita menanyakan alasannya. Alasan mengapa dia datang terlambat, kemudian apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Di dalam tahap validasi tindakan yang salah juga ini, kita bisa melakukan ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi di sini betul-betul siswa itu ditanya baik-baik apa alasannya melakukan kesalahan yang dia lakukan pada saat itu. Jangan langsung memponis, jangan langsung dikasih hukuman. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, seperti yang di awal tadi, keyakinan kelas. Di sinilah kita bahas bersama dengan anak didik kita. Dalam menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau internal sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, adapun tahapannya di sini, ya di sini kita mulai gali. Ya dari misalnya datang terlambat tadi siswa, kita tanyakan alasannya. Kita tanyakan kembali, yang kita lakukan itu baik atau tidak nak? Otomatis dia jawab pasti tidak baik. Itu masih ingat kan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Ya bu, coba keyakinan apa yang kita langgar? Pasti otomatis keyakinan kelas yang kita buat itu tertanam dalam otaknya. Ya seperti ini keyakinan yang saya langgar ibu. Dari di sini menanyakan keyakinan, kita memberikan masukan kepada anak didik kita. Ya kita sudah melanggar. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya tidak melanggar? Ya. Misalnya anak kita tadi datang terlambat, apa yang kita lakukan supaya tidak datang terlambat lagi nak? Ya. Pasti jawabannya, saya akan cepat bangun bu, cepat datang di sekolah supaya tidak terlambat lagi. Jadi dari situ anak-anak sendiri yang punya masalah, kemudian anak sendiri yang memberikan jalan keluar dari masalah itu. Ya dia sendiri yang putuskan keputusan apa yang dia lakukan sehingga tidak terjadi kesalahan itu. Dalam menanyakan keyakinan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas itu. Ya kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Pokoknya di sini Bapak Ibu betul-betul dimanjakan, apa itu namanya istilahnya ya. Ya dalam menangani masalah siswa tidak boleh pakai emosi. Ya, pokoknya kalau emosi, bawaan emosi itu dari rumah stop, begitu mau masuk kelas di stop dulu emosinya, perlihatkan senyumnya kepada anak-anak. Ya ini indah sekali kalau misalnya mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya baik Bapak dan Ibu, di penghujung materi satu kata kunci yang ingin saya sampaikan. Menjadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
Mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep yang seperti yang saya jelaskan tadi: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Dari keenam ini Bapak Ibu terkait. Misalnya di sini anak-anak melakukan disiplin positif, otomatis kita awalnya itu dari guru. Dari guru sering melakukan, anak-anak juga ikut. Ya terbiasa melihat gurunya datang cepat, otomatis anak-anak juga akan datang cepat. Dan dari disiplin positif ini ya tercipta tadi motivasi perilaku manusia, ya berasal dari dalam dirinya, bukan karena takut hukuman lagi dan bukan karena penghargaan. Kemudian dari situ dia juga ingat selalu keyakinannya yang ada di kelas. Ya, otomatis dengan adanya keyakinan, siswa atau murid kita itu tidak akan melanggar lagi. Sudah ada keyakinan yang kita tetapkan. Dari keyakinan kelas itulah terpenuhilah kebutuhan dasar manusia. Terpenuhilah 5 kebutuhan dasar murid kita. Dari kebutuhan ini, ya kita sebagai guru harus melakukan posisi kontrol itu. Ada 5 posisi kontrol, namun yang harus kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan ingat Bapak Ibu, dalam melakukan atau mengatasi masalah atau kendala siswa kita itu dalam kelas atau di lingkungan sekolah, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Ya jangan ada lagi hukuman-hukuman. Jangan lagi ada ditunjuk-tunjuk langsung siswa. Ya karena itu pasti merusak mentalnya anak. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ya sebelum saya tutup ya, atau ada pertanyaan? Sudah jelas ya Bapak Ibu? Iya baik Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, marilah kita mewujudkan sekolah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ingat Bapak Ibu, tugasnya kita adalah menuntun, bukan menuntut. Ya, kita menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian dalam menuntun anak didik kita selalu diingat profil pelajar Pancasila. Itu yang selalu kita jadikan acuan sehingga apa yang menjadi visi di sekolah kita itu berhasil. Ya, mungkin sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semangat pagi. Ya, baik. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang di atas ya, keyakinan kelas. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak yang positif di kelas, yakni meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi keyakinan itu keputusan bersama guru dengan murid. Di sini ada manfaatnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak semata-mata dibuat begitu saja. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas.
Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Kemudian yang selanjutnya, membentuk kepribadian dan karakter yang baik. Untuk memanfaatkan waktu yang sesuai efisien mungkin ini, jadi langkah pertama dalam membuat keyakinan kelas yaitu kita buat dulu peraturan-peraturan yang perlu ditaati di dalam kelas. Jadi Ibu akan bagikan ini kertas, silakan anakku sekalian tulis peraturan yang bisa kita laksanakan di kelas ini. Oke, mengerti? Mengerti. Yang bagian sini kita tulis lagi. Dan yang mana ini? Yang ini pas itu gini, di depan gitu. Ya silakan ditulis. Berapa ditulis? Ya satu nah satu aturan satu orang. Satu saja. Sudah dari saya. Ya satu sih. Dari saya. Kalau sudah silakan ditempel di depan sini. Ya. Memang. Tulis dulu baru yang tadi itu supaya tidak itu kilangnya. Ya silakan ditempel. Di sini. Satu kali Ibu. Dia satu sih aturan apa? Ya yang lain cepat. Sudah Pak. Ya silakan tempel. Sama sama saya. Ya dulu kita lihat sebentar kita baca bersama. Udah Bu. Udah Bu. Tempel kita. Ayo kita tempel. Si baju mana yang tempel? Kalau sudah duduk kembali, baru kita baca bersama. Lain mama lagi. Lain makin. Syam, ibu kata Syam, tas Syam. Ya sudah kan? Ya baik, ini tadi peraturan yang anak-anakku buat di atas. Sekarang kita baca bersama. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Setuju? Setuju. Iya. Masuk kelas tepat waktu. Tidak ribut. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak makan di dalam kelas. Tidak boleh bercerita saat ibu menjelaskan. Tidak boleh bertengkar. Apalagi ini? Tidak boleh jalan-jalan di kelas. Apalagi ini? Dilarang merusak buku. Ya ini semua. Jadi ini baru peraturan, belum keyakinan di kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan itu masih dia ada kata tidak boleh. Sekarang yang kita akan buat adalah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh. Artinya harus menggunakan kalimat yang positif. Ini masih negatif ya? Kenapa yang bilang negatif? Karena ada kata tidak boleh yang tidak boleh kalimat yang positif. Ini masih negatif ya? Kenapa yang bilang negatif? Karena ada kata tidak boleh yang tidak boleh. Berarti dia masih negatif. Sekarang kita akan ubah ke kalimat positif. Oke? Kita sama-sama ya? Ya. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Seharusnya ini kalau misalnya makan di kelas ini, disiplin atau tidak disiplin ini? Tidak ya? Berarti kita kategorikan ini masuk disiplin. Berarti harus disiplin.
Kalau masuk tepat waktu, ya ini juga masuk dalam kategori disiplin. Tidak boleh makan di kelas ya, sama masuk disiplinnya nak ya. Jadi kalau ada siswa yang makan di kelas berarti dia tidak disiplin. Selanjutnya ribut. Ya, ribut. Ribut ini disiplin atau tidak? Tidak. Ya, berarti dia juga masuk di sini disiplin. Jadi kalau ribut di kelas berarti kita tidak disiplin. Tidak boleh bercerita, yang masuk semua. Kemudian tidak makan dalam kelas, tidak ribut berarti disiplin juga. Kemudian di sini dilarang membuang sampah pada tempatnya. Ya ini sudah positif ya. Ya sudah positif ini. Membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya datang tepat waktu, masuk juga di sini disiplin. Kemudian di sini membuang sampah pada tempatnya. Apalagi tidak boleh bertengkar. Dia masuk itu kasih sayang. Iya. Dalam kelas ini kita bersaudara, jadi harus saling menyayangi. Bisa juga di sini saling menyayangi. Jadi ada 3 kalimat positif yang bisa diambil dari peraturan yang sudah anak-anakku sekalian tulis di atas sini di kertas. Jadi ini keyakinan kelas yang akan kita ikuti, yang akan kita laksanakan di dalam kelas kita ini selama proses pembelajaran. Jadi ada 3 disiplin, membuang sampah pada tempatnya, kemudian saling menyayangi, saling menyayangi. Ya coba ibu ini saja, Ferdi tulis nomor 1, yang ini ya. Dan ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, yang kedua coba Mutiara tulis yang kedua. Perwakilan sadari, Adiba tulis yang kedua. Ya. Verdi ini siapa nih? Mutiara ini, Adiba ini. Ya, silakan ditulis. Jadi mau paling bawah. Ya, yang lain sebentar. Kita sama-sama di sini. Teman tak tempel di depan. Itu keyakinan kelas kita. Oke? Jadi tulisnya. Iya, kesini dulu. Ya baik. Jadi ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama tadi ada disiplin. Yang kedua adalah apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, dan kalau ada sampah dilihat di kelas di mana buang? Di tempatnya. Bukan lagi di laci, ingat nih? Ya, bukan lagi di laci sampah, tapi dibuang pada tempatnya. Kemudian saling menyayangi. Di dalam kelas kita bersaudara. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuli. Masuk semua di sini saling menyayangi. Oke? Jadi ini aturan yang akan kita terapkan selama pembelajaran berlangsung di kelas.
Diingat ya, peraturan kesepakatan kelas yang pertama apa? Apa ini yang pertama? Disiplin. Yang kedua? Membuang sampah dan sampah. Iya. Yang ketiga? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Jadi harus kita